Oke, langsung aja. Ini ada 5 tips cara supaya teman-teman bisa cepat kaya. Video ini dipersembahkan oleh pakarinstitute.com. Ahlinya bikin cuan. Halo semuanya, balik lagi sama saya Hadi. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kekayaan. Gimana sih caranya untuk kamu-kamu yang masih newbie, yang masih baru, baik di bisnis, baik baru keluar dari akademi, dari kampus, dari SMA, SMP, ataupun yang lainnya. Bagaimana sih caranya supaya teman-teman bisa cepat kaya gitu, bisa cepat punya banyak uang dan bisa bermanfaat untuk keluarga ataupun orang lain gitu. Gimana sih caranya? Oke, langsung aja. Ini ada 5 tips cara supaya teman-teman bisa cepat kaya. 1. Teman-teman harus bisa yang namanya tunda kesenangan. Jadi banyak banget tuh dari kita yang kalau misalnya dapat gaji pertama, gaji kedua, gaji ketiga, itu rasanya pengen cepet-cepet dibelanjain. Rasanya pengen banget tuh langsung beli handphone model terbaru, atau langsung pengen kredit motor, mobil, dan beli barang lainnya gitu. Itu sering banget dan ya memang rata-rata karyawan, saya pun dulu seperti itu. Ketika awal-awal biasa nggak pegang uang, tiba-tiba punya uang, kita akhirnya beli ini, beli itu gitu. Kita nggak bisa menunda kesenangan. Nah, ini masalah teman-teman. Ketika kita tidak bisa menunda kesenangan, otomatis kesuksesan kita juga akan tertunda. Jadi tips yang pertama untuk teman-teman, kalau mau cepat kaya, kalau mau ya, saran dari saya, coba tunda kesenangan terlebih dahulu. Coba pikir-pikir terlebih dahulu kalau misalnya mau belanja atau mau ambil kredit sesuatu, dipikir-pikir terlebih dahulu apakah ini penting atau apakah ada yang lebih hemat. Misalnya teman-teman memang harus punya kendaraan, apakah kendaraannya ya untuk memenuhi kebutuhan atau mau terlihat keren, karena beda. Kalau misalnya kita cukup dengan kebutuhan, kita bisa beli kendaraan second, tapi kalau mau keren, kita beli yang paling baru, yang paling keren. Itu akan menjadi dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama adalah tunda kesenangan. Yang kedua, kalau kita sudah bisa, teman-teman udah bisa yang namanya menunda kesenangan, selanjutnya adalah teman-teman bisa punya pola hidup hemat. Teman-teman, pola hidup hemat itu bukan berarti kita nggak beli apa-apa sama sekali, tapi kita benar-benar menghitung atau pengeluaran kita tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman harus tahu yang mana yang kebutuhan dan yang mana yang tadi kesenangan. Di awal kita sudah bahas kesenangan, ada kebutuhan dan ada kesenangan. Yang kedua adalah kalau teman-teman mau kaya, teman-teman harus punya pola hidup hemat kayak gitu. Jadi uangnya itu di save. Ada kata-kata yang menarik ya, itu yang penting adalah bukan seberapa banyak uang yang bisa kita peroleh, tapi yang paling penting adalah seberapa banyak uang yang bisa kita simpan gitu. Gak peduli seberapa banyak uang yang bisa kita peroleh, tapi kalau kita nggak bisa simpan, ya itu akan buyar, akan hilang gitu aja teman-teman. Jadi tips yang kedua, kalau mau cepat kaya, teman-teman harus punya pola hidup
hemat. Lanjut teman-teman ke tips yang ketiga. Nah, kalau teman-teman udah berhasil menunda kesenangan, teman-teman sudah berhasil hidup hemat, otomatis teman-teman pasti sudah punya yang namanya tabungan. Entah berapapun angkanya. Bisa 20% dari penghasilan teman-teman, dari gaji teman-teman, bisa 30%, bisa mungkin 50%, itu hebat. Intinya teman-teman sudah punya uang yang bisa teman-teman save, yang bisa teman-teman tabung, yang bisa teman-teman simpan. Nah, uang itu dikemanakan? Uang itu teman-teman mulai investasikan. Ingat ya teman-teman, saya menggunakan kata-kata investasi, bukan trading. Apa bedanya investasi dan trading? Nanti mungkin kita bisa bahas di video yang lain, apa bedanya investasi dan trading. Tapi yang pasti ketika teman-teman sudah menunda kesenangan, teman-teman sudah hemat, teman-teman sudah punya tabungan, berapapun angkanya, teman-teman sudah mulai harus terbiasa dengan investasi. Apapun bentuknya, saham, bisa reksadana, obligasi, atau teman-teman bisa beli emas, kayak gitu. Apapun itu bentuknya. Itu tips ketiga kalau teman-teman mau cepat sukses. Lanjut ke tips yang keempat ya teman-teman. Tips yang keempat adalah setelah teman-teman sudah punya penghasilan dari gaji pertama, teman-teman sudah bisa invest, menyisihkan uang untuk investasi. Selanjutnya yang keempat adalah teman-teman harus punya sumber penghasilan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman saat ini berprofesi sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai ojek online, sebagai apapun itu, sebagai pebisnis, teman-teman harus sudah memikirkan sumber penghasilan yang lain. Bisa dari mana aja? Bisa teman-teman bisa mulai mungkin belajar jualan online, atau bisa jadi content creator, atau bisa jadi YouTuber, apapun. Intinya adalah bisa jadi guru les, bisa apapun teman-teman. Intinya adalah teman-teman harus sudah mulai mencari sumber penghasilan kedua teman-teman, minimal kedua. Jadi teman-teman selain sumber penghasilan yang saat ini, entah itu dari gaji atau dari manapun, teman-teman harus mencari sumber penghasilan kedua. Jadi pintu rezeki kedua teman-teman. Itu kalau teman-teman mau cepat kaya. Tips yang keempatnya adalah carilah sumber penghasilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Minimal teman-teman sudah punya sumber penghasilan kedua. Bisa dari jualan online dan lain sebagainya yang tadi sudah kita bahas. Lanjut, yang ketiga, yang kelima, mohon maaf, yang terakhir. Setelah semua itu, setelah teman-teman sudah bisa menunda kesenangan, sudah hemat, sudah bisa mengalokasikan dananya untuk investasi, dan sudah punya penghasilan kedua, ketiga, katakanlah kedua ya, teman-teman sudah punya dua penghasilan, dua sumber penghasilan, maka yang selanjutnya, teman-teman yang kelima, teman-teman harus belajar yang namanya mengalokasikan dana atau manajemen keuangan, atau apa ya istilah gampangnya itu, ngatur duit. Istilah paling gampang itu ngatur duit. Teman-teman harus punya ilmu manajemen keuangan. Bagaimana caranya mengelola uang yang sudah teman-teman dapatkan di penghasilan pertama dan di penghasilan kedua, kayak gitu teman-teman. Memang di sini teman-teman kan sudah punya investasi, tapi teman-teman harus punya ilmu manajemen keuangan supaya teman-teman bisa lebih cepat lagi. Itu intinya, lebih cepat lagi kaya. Jadi bagaimana caranya supaya uang yang sudah kita sisihkan
uang yang sudah kita hasilkan dan sisihkan itu bisa bekerja dan mencari temannya sendiri. Jadi uang menghasilkan uang, seperti itu di situ teman-teman. Jadi itu dia 5 tips cara supaya cepat untuk kaya. Yang pertama, teman-teman harus sudah mulai menunda kesenangan. Yang kedua, pola hidup hemat. Yang ketiga, sudah mulai investasi, sisihkan untuk investasi. Yang keempat, carilah sumber penghasilan lain. Dan yang kelima, manajemen keuangan. Teman-teman harus menguasai ilmu manajemen keuangan atau mengatur duit, sederhananya. Kalau sudah 5 itu sudah berjalan, saya yakin teman-teman akan bisa lebih cepat untuk makmur, untuk kaya, dan lebih cepat untuk sukses di dunia dan bisa membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Itu aja tipsnya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.